Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semua? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Nah, berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini kita masih membahas bab 12 yaitu tentang sholat. Mengenal gerakan-gerakan dalam sholat. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami bab yang ke-12 ini. Anak-anak teacher semuanya ya, tentang sholat, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sholat dan gerakan-gerakan sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat adalah tiangnya agama. Orang yang mengerjakan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa orang yang tidak melaksanakan sholat berarti telah merobohkan agama. Nah, anak-anak semuanya perlu tahu, sholat merupakan ibadah pertama yang diperhitungkan di akhir kiamat. Nah, jadi besok dikasih pertanyaan nih, wahai si fulan, bagaimana sholat kamu? Nah, itu adalah ibadah yang pertama, paling utama, paling penting yang diperhitungkan di akhir kiamat ya. Jadi kita harus wajib ya hukumnya melaksanakan sholat. Nah, jadi gerakan-gerakan sholat itu apa saja sih? Yang pertama yaitu berdiri. Nah, berdiri di sini itu yang bagaimana? Berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib bagi yang mampu ya. Jika umpama nih ada yang sedang sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan duduk, boleh ya, boleh dengan duduk, dan seterusnya. Berbaring juga boleh. Nah, menghadap kiblat ya anak-anak ya, menghadap kiblat. Kemudian yang nomor 2, takbiratul ihram. Namanya takbiratul ihram. Itu yang bagaimana? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari tangan sejajar dengan telinga. Nah, telapak tangan diarahkan ke kiblat. Nah, kemudian dibarengi dengan membaca Allahu Akbar dan membaca niat di dalam hati. Itu namanya gerakan takbiratul ihram. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu berdiri bersedekap. Gerakan berdiri bersedekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusar ya. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Nah, kemudian nih ketika berdiri sambil membaca doa iftitah. Nah, kemarin kita sudah membaca bersama-sama ya. Dan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalian sudah hafalan nih, kelas 1 sudah sampai surat apa kemarin? At-Takatsur? Belum ya? Nah, itu kalian pakai supaya hafalan kalian tidak sia-sia. Setelah itu yaitu gerakan ruku. Apa itu gerakan ruku? Gerakan ruku yaitu gerakan membungkukkan badan dengan lurus, tangan memegang lutut. Nah, pandangan nih nggak boleh celalatan ya kalau lagi ruku. Pandangan harus fokus kemana? Ke tempat kita akan sujud. Nah, itu adalah gerakan ruku, membungkukkan badan. Kemudian ada yang namanya bangun dari ruku, berdiri tegak, dan posisi tangan itu ada di samping. Itu namanya gerakan i'tidal. Itu bangun dari ruku ya. Ingat, posisi tangan ada di samping. Nah, gerakan setelah i'tidal itu namanya gerakan sujud. Gerakan sujud yaitu menempelkan kening, hidung,
kedua telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki menyentuh lantai. Nah, jadi anggota badan yang tadi itu harus mengenai atau menyentuh lantai. Itu namanya gerakan sujud. Nah, kemudian gerakan selanjutnya itu duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai, dan posisi tangan itu di atas paha ya. Diingat, di atas paha. Itu adalah gerakan kedua, duduk di antara dua sujud. Nah, kalau ada pertanyaan nih, ketika kita posisi duduk di antara dua sujud, posisi tangan kita ada di sebelah di mana coba? Di atas paha. Diingat-ingat ya, di atas paha. Nah, kemudian ada yang namanya gerakan duduk tasyahud awal. Itu bagaimana? Duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud ya. Itu sama. Namun, ya ada perbedaannya. Jari telunjuk tangan yang sebelah kanan ditunjukkan dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Nah, duduk tasyahud awal itu hanya ada pada sholat zuhur dan maghrib, asar, isya. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berarti yang tidak ada apa? Tidak ada ketika sholat subuh ya, karena sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Ya, jadi tidak ada tasyahud awal, adanya langsung tasyahud akhir. Nah, jadi duduk tasyahud akhir itu yang bagaimana? Seperti duduk tasyahud awal, bedanya pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan ya di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. Nah, itu posisi ini harus rileks ya karena agak panjang bacaannya. Itu adalah duduk tasyahud akhir. Mama teacher, aku belum bisa teacher karena susah. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu, nanti lama-lama pasti bisa. Nah, penutupnya gerakan dalam sholat yaitu salam. Kalau ada pertanyaan, gerakan paling akhir ketika sholat yaitu salam. Salam itu yang bagaimana? Menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat tuh. Jadi sejajar dengan bahu. Sambil membaca salam, Assalamualaikum warahmatullah, dan menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang sambil membaca salam. Jangan kebalik. Jadi yang pertama sebelah kanan dulu ya, membaca salam, kemudian nengok ke sebelah kiri ya, membaca salam. Ini sejajar dengan bahu ya, sejajar dengan bahu. Nah, itu adalah posisi yang paling bagus ketika salamnya. Itu adalah gerakan-gerakan dalam sholat. Nah, kita membangun akhlakul karimah. Kita sebagai anak muslim harus berakhlak baik. Saya harus rajin belajar agama Islam ya. Kemudian harus memperhatikan gerakan-gerakan dalam sholat baik. Nah, kemarin kita sudah pernah ya praktek sholat. Nah, yang merasa nih ya, teacher nggak mau bilang si A si B, yang merasa belum baik gerakannya maupun bacaannya, ayo kita bareng-bareng memperbaiki ya supaya benar gerakan dan bacaannya ya. Nah, ingat ya, kita harus wajib melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari ya. Setiap hari, iya setiap hari. Karena hukumnya sholat yaitu wajib. Nah, jadi anak-anak teacher semuanya, tugas hari ini itu mengerjakan soal uji kemampuan ya pada halaman 119 sampai 121 ya, itu dikerjakan semuanya ya. Nah, demikian materi PI pada hari ini, semoga dapat